dan selalu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, terang dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, dalam beberapa hari terakhir ini banyak orang menyampaikan suatu ungkapan komunikasi yang kurang lebih sama. Kalau bisa saya bahasakan dengan bahasa pantun, dimbirin udaranya dingin, ada ikan kakap, ikan mujair, ikan patin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itulah kurang lebih ungkapan yang hampir sama diucapkan oleh sebagian besar orang pada hari-hari ini. Komunikasi adalah proses yang terjadi dari awal kehidupan orang sampai akhir. Siapapun orang adanya pasti membangun yang namanya komunikasi ini. Lalu dengan itu dia berkembang, tumbuh dan menghasilkan banyak buah lewat proses itu. Bapak Suci, sebagaimana tadi disebutkan Roma Agung di depan, mengharapkan kepada kita membangun komunikasi seperti apa yang diharapkan pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 pada tahun ini. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi di mana kita semakin menjadi bersatu, sebagaimana doa Yesus tadi, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, bersatunya itu dengan cara kita menghadirkan hidup kita dengan segala isinya di hadapan Allah. Itu yang pertama-tama dan utama. Pertama itu nomor satu, utama itu pokok, tak tergantikan oleh yang lain. Menghadirkan hidup kita dengan isi di dalamnya. Isi itu adalah harapan-harapan kita, kehendak kita, cita-cita kita,
termasuk persoalan-persoalan dan beban-beban hidup kita hadirkan kepada Allah. Semuanya kita hadirkan. Nah, maka untuk menghadirkan diri kita itu, Allah atau Tuhan harus kita sebut, harus kita sapa, harus kita ajak bicara. Itulah yang selalu kita lakukan dengan berdoa. Maka berdoa itu sebetulnya menghadirkan diri kita kepada Allah. Doa pertama-tama adalah itu, bukan pada rumusannya, tata caranya, harus jam berapa, harus berapa orang, tetapi esensi doa adalah menghadirkan hidup kita dengan segala macam isi di dalamnya kepada Allah. Itulah yang tadi kita dengarkan dalam pengalaman para rasul, ketika mereka akan memutuskan siapa dari dua orang yang dicalonkan untuk menjadi pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Lalu calonnya ada dua, calon BK2-nya ini, yakni Yusuf yang disebut Barabas, yang juga diberi nama Justus, dan Matias. Lalu untuk menentukan dua calon ini, para rasul kemudian disebutkan di dalam bacaan pertama tadi, mereka semua lalu berdoa. Dengan berdoa mereka bawa, inilah persoalan jemaat pada waktu itu akan memilih satu pengganti Yudas Iskariot. Dan mereka komunikasikan kepada Allah lewat doa tadi. Inilah yang terjadi dengan komunikasi iman. Begitu pula dalam doa Tuhan Yesus, kita didoakan oleh Tuhan supaya dikuduskan di dalam kebenaran. Nah, arti dikuduskan dalam kebenaran itu adalah hidup kita itu selalu kita bawa dan dekat dengan Allah. Itu artinya dikuduskan dalam kebenaran. Sehingga Allah itu tidak jauh sekali dengan diri kita merasa dekat sekali. Allah itu ada dalam jangkauan kita. Dan Tuhan pun juga mudah kalau menjangkau kita, menghubungi kita. Seperti handphone kita itu selalu ada sinyal yang cukup untuk dihubungi dari luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Hidup yang terpelihara, hidup yang dikuduskan dalam kebenaran itu seperti itu. Kalau dengan Allah sudah beres, sudah baik, pasti imbasnya adalah kita semakin mampu hadir kepada sesama. Hadir kepada Allah dan kepada sama, ini dengan lain kata semakin menjadi satu. Maka cita-cita dasar dan maksud utama dari komunikasi adalah supaya semua menjadi satu. Ut omnes unum sin. Inilah para Bapak Ibu yang menjadi penting pada kesempatan pada hari ini. Lewat komunikasi yang kita bangun dan harapan Bapak Suci kepada seluruh umat Katolik pada tahun ini, kita semakin mampu menjadi orang yang komunikatif. Komunikatif itu tidak pertama-tama tutur bahasanya baik, pilihan katanya enak, bukan itu. Tetapi pertama-tama adalah dengan kita hadir dan kita mau menyediakan diri bagi orang lain, kita lebih bersatu dengan dia. Nah, di situ ditopang, didukung dengan cara bicara yang baik, yang sopan, yang lembut, dan seterusnya. Yang pertama-tama adalah kita mampu bersatu dengan dia. Kita bersaudara, tidak berjarak, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa perseteruan, tidak mudah tersinggung oleh kata orang lain. Nah, inilah yang harus kita upayakan. Karena inilah dasar utama kita bisa menjadi orang yang komunikatif. Dan kita mencontoh dari Tuhan Yesus, orang yang paling komunikatif secara sempurna, tidak terganggu oleh kelemahan-kelemahan dari orang lain. Bahkan yang telah memperlakukan dengan tidak adil pun didoakan dan diterima. Sangat menjadi orang yang damai di dalam hati karena mampu bersatu dengan Allah dan sesama secara
sempurna. Mari kita bersama-sama memohon supaya arah dan maksud dasar dari komunikasi ini semakin nyata, semakin hidup dan berkembang di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi orang yang komunikatif, mampu membangun kesatuan dengan Tuhan, apalagi dengan sesama, khususnya orang-orang di sekitaran hidup kita, dari keluarga, lingkungan, teman sejawat, sekerja, sepelayanan, dan lain sebagainya. Semoga dengan itu kita semakin ditumbuh kembangkan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.